Halo teman-teman, sesuai request video yang sebelumnya, aku akan bongkar menu apa aja, makanan apa aja yang boleh dimakan dan harus dimakan saat buka puasa sampai sahur. So, puasa kamu jadi fit, tahan lapar, dan sehat selalu. Dan kalau bonusnya, bisa tambah langsing loh. Simak terus. Olahraga yuk. Kita runtutkan dari buka puasa dulu ya. So, olahraga, buka puasa, dan hal pertama yang harus kalian konsumsi adalah air mineral. Bukan isotonik, bukan teh kemasan, bukan kopi, bukan jus-jusan, air mineral. Karena tubuh kalian tuh 70% sampai 75% isinya air. Dan kalian lagi dehidrasi, so isi tubuh kalian dengan air 500 ml sampai 600 ml supaya fungsi organ dari tubuh kamu tuh kerja lagi. Nah, total air yang harus kalian minum pada saat bulan puasa itu adalah 3 liter. Nah, pinter-pinternya kalian ya dalam mengatur waktu dan mengatur air. Jadi jangan 3 liter pada saat buka puasa gitu, enggak juga ya. Jadi dicicil supaya 3 liter itu terpenuhi. Kemudian suhu air mineralnya disarankan itu temperatur suhu ruang. Kenapa? Kalau kalian minum dingin, itu nanti kalian kerongkongannya dingin, kemudian terjadi brain freeze sehingga kalian itu merasa bahwa kalian sudah terlepaskan rasa hausnya, padahal belum. Jadi lebih baik suhu ruang aja ya, jadi minumnya bisa lebih banyak, karena kalian itu nggak butuh kesejukan, kalian itu butuh hydrationnya. Yang harus dihindari adalah es krim, es campur, es Thai tea, es teh manis gitu ya, harus dihindari. Kenapa? Karena minuman-minuman manis ini akan menaikkan insulin kita dan akhirnya crash. Kenapa? Karena terlalu manis dan tubuh kita itu lagi kosong. So, tunggu dulu ya, nanti dulu minuman manisnya. Kedua, karbohidrat dan bakteri usus. Contohnya itu seperti yogurt. Yogurt kan asam, nanti perutnya sakit, bla 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 bla. Nah, begini penjelasannya. Saat kita berpuasa, usus kita itu tidur selama berbelas-belas jam dan dia nggak aktif. So, akan kita aktifkan dengan yogurt yang berisi bakteri-bakteri baik bagi usus supaya dia tahu bahwa usus kita itu mau bekerja lagi, siap bekerja lagi, mencerna semua nutrisi makanan. So, aku akan kasih resep yogurt di sini. Yogurt dan kurma. Yogurt 1 kepal tangan, kurma 2 ruas jari telunjuk. Nah, kenapa pakai guide-nya itu pakai tangan? Karena tangan aku tentu beda dengan tangan kalian yang misalnya cowok tingginya 2 meter pasti beda ya. Jadi kita hitung porsinya pakai telapak tangan kita sendiri yang akhirnya customize buat kebutuhan kita. 2. Resep yogurt dan digestive fruits. Yogurt lagi 1 kepal tangan, level aja ya. Low GI fruit yang tidak akan menyebabkan insulin spike. Luasnya sekitar 3 jari ini ya. Buah yang dianjurkan di sini itu ada banana, apple, papaya, nanas, berry-berryan termasuk strawberry, blueberry, dan bla 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 berry. Karena buah-buah yang aku sebutin tadi itu akan mengurangi populasi jahat bakteri buruk yang ada di usus. Jadi dia akan promote bakteri yang baik, so usus kita menjadi happy dan semangat mencerna nutrisi. Nah, yang ketiga ini tergantung. Kalau misalnya kalian setelah buka puasa itu makan 2 kali, itu kalian bisa bagi menjadi 2. Kalau kalian cuma makan sekali, langsung aja ke next step. 3. Dinner snack. Jangan lupa di sini minum air lagi ya. Water break. Dinner snack ini terdiri dari protein cepat serap dan karbohidrat yang lumayan kompleks. Karena kita tadi udah makan buah yang penyerapannya cepat. Protein cepat serapnya telur rebus 1 dan tahu dan tempe sebesar gini ya, 4. Perhatikan, kalau aku ngomong protein di sini semuanya tidak boleh digoreng. Mau direbus boleh, di steam boleh, di grill boleh, tapi jangan digoreng ya, karena kalau digoreng itu kalorinya udah 2 kali lipat sendiri dan kamu pasti gagal langsing. Nah, ada juga bumbu-bumbu yang disaranin pakai di sini. Jadi tahunya bisa dibacem pakai bawang putih, bawang bombay, bawang merah, daun bawang, karena bawang-bawangan ini tuh bagus sekali untuk promote bakteri baik di usus. Ada juga bumbu lainnya seperti kunyit, oregano, rosemary, black pepper, dan sedikit bubuk cabai. Kalian boleh kombinasiin ya. Jadi di sini aku nggak
resepnya harus gini, tapi aku sebutin bahan-bahan yang bisa kalian gunakan dan baik untuk pencernaan kalian. Nah, kompleks carb-nya dinner snack itu bisa kayak roti whole wheat atau spaghetti whole wheat, pasta-pasta ubi, terus semacam kayak kentang yang sweet potato itu juga bagus. Keempat, real dinner. Jadi real dinner ini bisa kalian setelah tarawih. Kalau misalnya kalian tarawih setengah jam, 1 jam, bisa langsung kembali ke rumah dan langsung makan lagi yang lebih berat. Jangan lupa di sini kita harus minum lagi water break. Contohnya kalau kalian mau makan nasi di sini ya. Nasinya kira-kira sekepal gini. Semangkok ya, sekepal. Contohnya sama, nasi merah, nasi coklat, nasi hitam, ubi-ubian, telo, ketela, pasta, spaghetti yang dimasak al dente, jangan dimasak lembek, tapi harus ada gigitannya. Jadi al dente. Kedua, protein berat. Nah, proteinnya sekarang bisa mulai makan ayam, daging, ikan, semua protein yang berat tadi. Kira-kira segini. Fiber atau serat. Kalian juga harus masukin sayur-sayuran yang tentunya nggak digoreng, nggak ditumis, kangkung, balacan gitu, enggak ya. Harus sayur rebus supaya lebih sehat. Kira-kira segini yang matang, jangan mentah segini, nanti menciut ya. Fibernya bisa bayam, kangkung, kubis. Nah, kubis nih banyak bakteri, bagus buat usus juga. Semua sayur boleh. Nah, kalau kalian bilang, nah pasti nggak enak dong karena nggak ada minyaknya. Boleh kalian kasih minyak setelah direbus. Jadi setelah direbus, ditiriskan, kemudian kasih olive oil atau virgin coconut oil segini besarnya. 1 ruas jempol gini. Terus jangan lupa kalian kasih bawang putih, bawang bombay, bawang-bawangan tadi yang bisa mempromot bakteri bagus di usus. Nah, habis real dinner ini yang seru banget. Kita pakai dessert yang sehat. Nah, dessert sehat itu seperti apa? Dessert sehat yang akan menenangkan usus kita ketika dia kerja, mencerna. Kita harus calming usus kita supaya tenang lagi. Nah, aku ada 2 resep di sini, Green Detox dan Ultimate Detox Dessert. Nah, ini resepnya ada di sini ya. Jadi bikin dessertnya itu adalah buah-buah dan sayuran kita blender dulu sampai halus. Dan tips lagi, buahnya harus dalam keadaan dingin dan juga dikasih beberapa es batu ya, supaya buah-buah dan sayuran ini tidak teroksidasi. Nutriennya masih lengkap dan siap menutrisi tubuh kita. Nah, ketika udah di blender, nanti akan jadi seperti jus. Boleh langsung kalian minum, tapi juga boleh kalian masukkan ke freezer dan kita jadikan es krim. Jadinya seperti ini. Jangan lupa water break lagi di sini ya. Jadi sebelum kalian tidur, water minum dulu supaya nggak terdehidrasi. Nah, di sini kalian bisa mulai minum air yang asam. Contohnya air dengan perasan sedikit, jeruk lemon atau jeruk nipis. Kalau kalian punya mah, aku saranin jeruk lemon aja daripada jeruk nipis. Setelah asam lambung kalian ternetralisir, kalian baru boleh makan sahurnya. Sahurnya apa? Ini, karbohidrat sekepal tangan. Kalau kamu nasi merah, nasi yang berfiber, itu segini aja nasinya. Kalau kamu nasi putih, jangan lupa di crop sedikit. Di crop di sini ya. Protein selebar dan setebal tangan terbuka. Proteinnya harus yang slow digesting seperti ayam, ikan, daging. Nah, contohnya protein yang tidak disarankan di sahur ini adalah telur, tahu, tempe. Karena protein-protein ini adalah protein cepat serap yang nantinya bisa bikin kalian lebih gampang lapar. Nah, kalau kalian mau kombinasi ini misalnya ayam, telur, tahu, tempe, itu lebih nggak apa-apa daripada cuman telur dan tempe, tahu doang. Sahur ini kalian juga harus makan healthy fat. Healthy fat itu seperti apa sih? Contohnya adalah apokat, kacang-kacangan. Nah, khusus di sahur aku nggak rekomen olive oil karena bentuknya itu cair ya. Jadi aku lebih rekomen apokat. Kalian makan tuh sekitar segini, 2 jari seperti ini. Atau kacang ya, kacang tanah. Kacang tanah itu murah loh, 35.000 1 kilo. Murah banget. Atau kalian kalau bisa mau lebih prestis, kalian bisa kacang almond atau kacang walnut. Nah, udah mau akhir nih, kita akan rekap hal yang harus dihindari ketika bulan puasa. 1.
Hindari yang manis-manis banget. Memang ada kata berbukalah dengan yang manis, betul. Tapi zaman nabi-nabi dulu apa ada es Thai tea, es campur, es kepal Milo? Jadi pasti manisnya yang dimaksud adalah manis natural yang tidak menyebabkan insulin spike, penyebab perut buncit dan diabetes. 3. Dimanapun dibuka puasa sampai sahur jangan makan gorengan. Kenapa? Gorengan itu banyak dan double kalorinya. Kedua, akan membuat tubuh kamu itu dehidrasi. Dan kalau kalian bandingkan makan ayam goreng, ukurannya sama, tapi masaknya beda, itu kalorinya bedanya udah plus gorengan bikin kamu dehidrasi. Enggak banget. 4. Hindari asin yang berlebihan. Karena apa? Semakin asin makanan kamu, akan semakin haus. Sedangkan kalian cuma boleh minum itu beberapa jam dalam sehari ya kan? Gimana caranya buat enak? Kita perbanyak bumbu-bumbu tadi. Bawang-bawangan, bombay, bawang putih, bawang, segala macam bawang. Dan bumbu-bumbu seperti kunyit, jahe. Kalau mau sok ke barat-baratan, rosemary, oregano. 5. Kalap saat buka puasa. Setelah buka puasa, ngapain sih makan yogurt, makan ini, makan itu, kebanyakan langsung kalap. Dan akhirnya kalian, apa yang terjadi pada sholat tarawih, kalian ngantuk. Betul kan? Itu karena insulin kalian naik. Terus crash landing. Itu penyebab kalian ngantuk dan penyebab juga perut buncit, paha gelambir. 6. Dibagi ya minumnya, 3 liter itu harus dicicil. Kayak kalian tuh nabung. Jadi jangan diminum, buka puasa minum. Enggak. 7. Dessert boleh, tapi udah aku kasih alternatif dessert sehat yang tugasnya untuk menenangkan usus kalian yang hiperaktif. Jadi makanan itu harus ada fungsi dan gunanya. Kalau kalian pengen banget makan es krim, makan yang bersantan-santan boleh, tapi dibatasi dan jangan dimakan di saat buka puasa. Makannya itu pas kalian udah kenyang. Nah, kalian makan 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, it's okay. Yang terakhir, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang merayakan. Semoga puasanya sehat, puasanya bisa fit terus supaya lebih khusyuk dalam beribadah. Dan jangan lupa digabungin dengan olahraga bakar lemak sebelum buka puasa ya, supaya olahraga jalan, diet jalan. Diet itu bukan kelaparan, tapi diet adalah makan makanan yang benar pada saat yang benar dengan jumlah yang benar, dengan teknik masak bukan digoreng. Oke? Kalau kalian belum nonton video olahraga untuk puasa, klik di sini ya. So, terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa.